Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak ibu semuanya. Nah, ini video yang kedua, lanjutan dari video yang pertama berkaitan dengan percabangan ya. Jadi struktur kontrol percabangan. Nah, ini video yang kedua. Jadi nanti mohon disimak baik-baik karena di sini nanti kita sudah menggunakan if lebih dari satu. Maksudnya lebih dari satu kondisi begini, kalau kemarin kita ada contoh ya, kalau ada contoh itu hanya dua. Jadi kalau tidak iya, kalau iya, ya, kalau tidak, tidak. Artinya ya dan tidak. Nah, nanti di if yang bertingkat ini, ianya itu ada ya dengan kondisi pilihan banyak gitu. Jadi ada banyak pilihan. Jadi Ibu harap nanti diperhatikan baik-baik ya antar perbedaan video pertama dengan kedua nanti anak-anak Ibu bisa lihat. Jadi Ibu harap nanti bisa dipahami ya. Jadi memang untuk pembelajaran kita yang semakin hari semakin mungkin bertambah sulit, tetapi kalau fokus anak-anak Ibu semuanya bisa melaluinya dengan baik juga ya. Nanti diskusi juga tidak apa-apa. Oke, Ibu lanjut. Sekarang kita sudah masuk ke struktur kontrol percabangan bertingkat. Nah, kita masih menggunakan if ya, masih menggunakan struktur if. Ingat, di dalam struktur kontrol percabangan itu ada dua struktur. Apa aja? Yang pertama struktur if, yang kedua struktur switch. Ya, sudah Ibu jelaskan di video yang pertama. Nah, ini adalah bentuk umum dari struktur percabangan yang memiliki lebih dari dua kondisi. Nanti bisa dilihat di sini ya. Jadi, ini pengandaiannya, ya, pengandaiannya ada berapa berulang. Begitu. Ini yang pertama, pengandaian pertama, ya. Pengandaian pertama itu, ya. Pengandaian pertama ini dia baris 1, baris 2. Itu satu kondisi, satu pernyataan. Lalu yang dua kondisinya di bawahnya berikut ini. Else if kondisi 2 dengan statement yang kondisi 2. Jadi nanti di dalam contoh akan kelihatan ini ada else if ya. Kalau di sini tidak pakai if lagi. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada pengandaian. Inilah statement terakhir yang muncul kalau kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3 ataupun kondisi yang ada di sini tidak terpenuhi, maka mau tidak mau statement ini akan muncul. Artinya ini semuanya tidak terpenuhi syaratnya. Makanya nanti muncul yang di bagian bawah lalu ditutup. Nah, ini ada contohnya. Jadi bentuk umumnya ya, perhatikan cara penulisannya, itu yang dimaksudkan. Perhatikan cara penulisannya. Bagaimana nanti kalau sudah lebih dari dua kondisi. Kita contohkan ada suatu kasus ya, satu kasus di mana nanti kita mau mencari nilai indeks dari seorang mahasiswa ya. Jadi katakan ada seorang mahasiswa. Nah, ini misalkan kita punya ketentuan penilaian seperti ini. Maksudnya ketentuannya ini dia. Jadi di sini ada berapa kondisi? Ketentuannya ada berapa kondisi ini? 5 kondisi, ya benar. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Jadi 5 kondisi. Jadi ada 5 pilihan kita. Kalau tidak ini. Kalau tidak ini, kalau tidak yang A, B. Kalau tidak A, B, C. Kalau tidak A, B, C, D. Kalau tidak A, B, C, D, E. Nah, itulah dinamakan 5 kondisi atau 5 pilihan. Nah, nanti kalau kita ada 5 kondisi, kira-kira else if-nya ada berapa kali? Atau if-nya ada berapa kali? Berulang. Ayo, ada yang tahu? Oke, jadi ini sebagai catatan, sebagai ingatan untuk anak-anak ibu semua. Seandainya nanti ada kasus seperti ini, ada ketentuannya 5 kondisi ya. Ketentuan jika-jikanya itu ada 5. Berarti nanti kita mengulangi yang ada kata if ya, yang ada statement if itu sebanyak 4 kali. 4 kali ya. Lalu kalau nanti misalnya 3 kondisi, berapa if-nya? 2 kali. Iya, kalau nanti kondisinya ada 4, iya, if-nya berarti kita ulangi sebanyak 3 kali. Jadi ada if
ada else if, ada else if. Gitu ya. Jadi perlu dicatat. Jadi nanti kalau ada soal ya, tandai. Kalau ini sekarang 5 kondisi A, B, C, D, E. Berarti nanti if, kata-kata if itu berulang sebanyak 4 kali. Sudah? Ini ya yang namanya kondisi itu ini syaratnya ini. Jadi kalau nanti indeksnya itu A, nilainya itu harus lebih besar dari 85. Kalau mau muncul indeksnya B, nilainya itu harus di antara ya minimal 75 ya, maksimalnya di bawah 85. Berarti 84 ya, 85 masuk kategori A, betul. Nah, kalau C minimal itu sama dengan 55. Iya, maksimalnya 74 ya, kan di bawah 75 ya, berarti maksimalnya 74. Begitu seterusnya. Jadi statement-statement di sini anak-anak harus bisa nanti mengubahnya ke dalam bentuk program, pernyataan program. Tapi Ibu membiasakan sebelum memasukkannya ke kode program, alangkah baiknya kita buat flowchart-nya terlebih dahulu. Ya, jadi alangkah baiknya kita buat dulu flowchart-nya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Seandainya nilai akhir yang dimasukkan bernilai 65, apakah indeks yang berhasil dieksekusi? Di antara 5 kondisi A, B, C, D, E. Seandainya kita masukkan 65, dia masuk kategori indeks yang mana? Iya, kategori indeks yang C. Kita buktikan nanti ya. Oke, kita lanjut, kita buat algoritmanya dalam bentuk flowchart. Next. Nah, inilah dia flowchart-nya. Panjang ya, panjang. Nanti Ibu ceritakan sebentar. Jadi ini gambaran flowchart dari statement yang tadi ya, kondisi yang tadi. Oke, kita mulai. Lalu NA. NA itu adalah variabel yang mewakili nilai akhir. Jadi nanti nilai akhir itu kita masukkan lebih dahulu. Yang mana nilai akhir? Yang angka-angka tadi, yang boleh saja 65, boleh saja 85, boleh saja 67. Nanti tergantung dari nilai akhir yang kita masukkan itulah indeksnya muncul gitu. Sudah? Nah, ini Ibu buat double ya. Nanti coba diperhatikan baik-baik tipe datanya. Kenapa double ya? Bu, kalau nanti tipe datanya yang berbeda, untuk saat ini ikuti saja dulu ya. Jadi nanti anak-anak programnya ikuti saja dengan contoh yang Ibu berikan. Untuk kasus yang lain nanti tergantung dari kasus soalnya gitu ya. Bu ulangi ya. Jadi NA ini mewakili variabel untuk nilai akhir. Jadi disingkat NA. Lalu tipe datanya. Kemudian indeks. Indeks itu dibuat char. Kenapa? Karena dia berupa karakter yang nantinya muncul. Oke. Nah, ini simbol input. Nah, jadi jangan sampai salah lagi ya simbol-simbol flowchart-nya. Input nilai akhir. Nah, input nilai akhir berarti kita memasukkan nilai akhir ya. Oke. Setelah kita coba input NA, tadi kasusnya kita mau memasukkan nilai 65. Iya, jadi nilai akhir yang mau kita masukkan itu 65. Perhatikan baik-baik. Di kondisi yang pertama dicek. NA lebih besar sama dengan 85. Nah, tadi kita masukkan NA itu berapa? 65. Apakah benar 65 lebih besar sama dengan 85? Salah. Berarti yang status yes ini diabaikan. Berarti status yes ini diabaikan. Berarti apa? Kondisi yang dimasukkan tidak sama dengan yang sebenarnya. Apa itu kondisinya? 65 tidak sama dengan 85. Artinya salah, kondisinya salah. Hasilnya ini. Dah,
Lalu di kondisi kedua, kan ada kondisi kedua ya. Kalau kondisi pertama tidak, berarti dia coba dicek ke kondisi kedua. Nah, diceklah kondisi kedua. NA besar sama dengan 75. 65 besar sama dengan 75? Salah. Berarti yang yes-nya ini pun juga diabaikan. Berarti apa? Ini tidak benar, ini juga tidak benar. Makanya tidak muncul nanti A dan B. Lanjut. Karena dia tidak, kondisi ini tidak sesuai dengan kenyataan, makanya berangkat lagi ke sini, ke no-nya. Dicek lagi. NA lebih besar sama dengan 55. Kita tadi masukkan NA berapa? 65. Coba dicek. Betul enggak? 65 itu lebih besar dari 55? Benar. Berarti kalau ini kondisinya sesuai, maka yang ditampilkan adalah pernyataan yang yes. Nah, gitu. Ibu ulangi ya. Jadi karena ini 65 benar lebih besar dari 55, perginya ke statement yes. Yang mana? Indeksnya adalah C. Makanya nanti kalau programnya kita masukkan, dia dicek berapa kondisi sebenarnya. Ada berapa kondisi tadi? 5. Nah, tanda cek seperti ini ada 4. Sudah? Jadi kondisinya A, B, C, D, E. Mana gitu ya? Pilihannya ada 5. A, B, C, D, E. Nah, nanti tanda decision, simbol decision itu ada sebanyak 4 kali. Makanya Ibu kasih warna beda-beda ya. Nah, lalu Bu, nah karena ini sudah yes, kalau sudah yes muncullah nanti C. Lalu ini dikerjakan lagi Bu? Tidak, kalau ini sudah. Kalau sudah ketemu dia yang benar, yang lain itu diabaikan. Artinya tidak perlu lagi dicek kemari, tidak perlu ya. Jadi tidak ada lanjut kemari, dia langsung kemari. Ini panahnya. Sudah? Nah, di sini bergabung. Ini tandanya bukan dia cetak di sini, bukan. Ya, bukan. Jadi ini perjalanan terakhir, nanti baru ke selesai. Sudah? Nah, itulah dia perjalanannya. Tuh, jadi dicek kondisi 1 salah. Dicek lagi kondisi 2 salah. Dicek lagi kondisi 3 baru benar, maka muncullah nanti indeks C. Ini flowchartnya ya. Nah, sekarang kita buktikan dengan kode programnya. Jangan pusing lama-lama ya. Jadi sekarang kita cek kode programnya. Bagaimana kode program untuk mengkonversi flowchart yang sudah kita buat tadi. Dia kode programnya. Jadi nanti ya ada yang mungkin sebagian masih bingung cara mengetikkannya bagaimana Bu. Makanya banyak berlatih. Jangan bilang sulit-sulit, kita sendiri malas berlatih ya. Jadi berlatih sambil mengeksplor. Ini ada cout. Cout ini untuk apa sih sebenarnya? Materinya sudah Ibu sampaikan. Silahkan dibaca. Ini nih bagaimana sih? Untuk apa sih? Dibaca modulnya biar lebih paham. Kenapa simbolnya begini? Kenapa simbolnya begini? Ini namanya sintak. Cara penulisannya memang begitu. Oke, jadi banyak berlatih. Jangan nanti kesulitan terus mengetikkannya. Jadi maksud dari statement-statement di sini silahkan kembali dibaca modul yang sudah Ibu bagikan ya. Jadi kalau kita malas membaca memang agak repot. Nah, ini Ibu jelaskan di sini ya. Jadi untuk merubah flowchart ke dalam bentuk program inilah dia. Ada berapa tadi kondisinya? Ada 5. Ibu sebutkan berapa nanti kalau ada 5 kondisinya, if-nya ada berapa? Ada 4. Oke, kita buktikan. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Jadi else-nya juga ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi selain itu, selain itu, selain itu, selain itu. Udah habis ya. Selain ini, ya inilah dia. Nggak ada lagi. Selain itu apa? Selain ini apa? Selain ini apa? Habis. Inilah dia terakhir. Sudah? Nah, ini cara penulisan kode program. Ibu harap banyak berlatih anak ya. Jadi kalau kita malas berlatih,
Apapun yang Ibu tampilkan, apapun yang Ibu sajikan, nanti anak-anak juga susah memahaminya. Sudah? Nah, sekarang kita lanjut. Hasilnya. Benarkah statement ini? Apakah benar? Iya, jadi sesuai dengan kondisi yang tadi. Jadi kalau kita masukkan nilai 65 itu hasilnya adalah C, sesuai dari kondisi yang awal tadi ya. Ketentuan penilaiannya. Jadi A itu besar sama dengan 85. B itu besar sama dengan 75. C itu ada ketentuannya kan? Nah, jadi kalau kita masukkan angka 65, maka indeks mahasiswa tersebut adalah C. Ini dari mana? Dari kode program tersebut. Nanti untuk membuktikan kondisi-kondisi itu apakah benar, nanti coba siswa anak-anak Ibu semua diganti angka 65 ini untuk membuktikan. Jadi sambil berlogika ya. Jadi kalau dimasukkan 45, indeksnya apa muncul? D? E? Iya, nanti di sana dilihat ya. Jadi ada range nilainya itu. Jadi untuk membuktikannya silakan dimasukkan angka yang berbeda-beda, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Apakah benar logika dari program yang kita buat tadi, flowchart yang kita buat tadi, lalu kode program yang kita buat tadi untuk pembuktiannya. Jadi harus diulang-ulang. Oke ya, harus berani bereksplorasi, harus berani mencoba salah ya. Jadi kalau udah tahu salah nanti benarnya akan ketahuan, oh benarnya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke switch ya. Untuk switch sendiri, ini disarankan ya. Jadi kita ada dua struktur tadi ya. Yang pertama struktur if, yang kedua struktur switch. Kalau struktur switch ini biasanya kita gunakan bila kondisi yang nanti kita mau pilih itu sudah lebih dari 5. Misalnya kita mau memilih apa? Hari ya, memilih hari. Nah, kalau memilih hari, itu hari ada berapa? 7 ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 7. Nah, sebaiknya nanti kita menggunakan struktur percabangannya, menggunakan switch. Nggak usah lagi pakai if. Karena apa? Sudah ada cara keduanya untuk lebih mudah dipahami. Ini cara penulisannya ya. Ini cara penulisannya. Jadi case nilai konstanta 1. Nanti kita buat pilihan-pilihannya. Itu konstanta, kenapa konstanta? Nah, biasanya kita sudah pastikan kalau nanti kita masukkan 1, ini harus muncul ini. Kalau kita masukkan 2, harus muncul ini. Nanti ada ya di contoh kasus. Jadi cara penulisannya seperti ini atau bentuk umum percabangan switch seperti ini. Sudah? Oke, Ibu lanjutkan ya ke contoh program. Ya, oke. Nah, ini simpulan kita ya. Oh, contoh programnya sudah ada di mana ya? Di LK. Iya, LK61. Nanti anak-anak boleh coba. Oh, maksudnya ini ya, sudah ada ya. Contohnya sudah ada di LK61. Oke. Tetap semangat ya. Ini bagi anak-anak Ibu semua yang memang lagi pusing, jangan terlalu lama pusingnya. Demikian sajian Ibu untuk penjelasan video yang kedua menggunakan struktur kontrol percabangan if bertingkat dan switch. Semoga anak-anak Ibu makin bertambah pemahamannya. Kita akhiri video ini, sajian video ini. Ibu terima kasih yang sudah menyimak dan diharapkan untuk banyak berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.